Part 51. Setelah Joksong datang ke hadapan Somun, dia pun bertanya identitasnya, sambil memperkenalkan dirinya, kalau dia adalah pemimpin penjaga istana Pacheon. Dan karena Somun hanya terdiam, dia pun bertanya kembali dengan identitas Somun. Apakah dirinya adalah orang yang dikenal dengan sebutan sebagai Phantom Archer, dan Somun pun kemudian membenarkan hal tersebut. Joksong pun lalu berkata, karena Somun sudah lancang mengirim tantangan kepada pemimpin istana Pacheon, dia berkata kalau dia tidak bisa membiarkan hal tersebut. Tetapi, Somun yang mendengar itu, dia pun merasa bingung, sehingga dia pun bertanya apa maksudnya perkataan Joksong tentang dirinya yang mengirimkan tantangan kepada pemimpin istana Pacheon, dan Joksong yang tak menggubris apa yang dikatakan oleh Somun. Dia pun berkata kepada Somun untuk jangan menyangkalnya, karena dia yang sudah melihat surat tantangan tersebut. Joksong berkata kalau itu pasti adalah surat tantangan darinya, dan Somun yang sungguh kebingungan dengan tuduhan tersebut. Setelah beberapa saat merenung, akhirnya dia pun menyadari kalau itu perbuatan dari Zhuge Yongyong, dengan menyebutnya dengan sebutan si rubah licik. Setelah mengetahui kebenarannya, Somun pun berkata kalau itu bukan dia yang mengirimkan surat tantangan tersebut, serta berkata, kalau dia tidak mempunyai niat untuk bertarung dengan pemimpin istana Pacheon. Lalu, Joksong berkata, apakah Somun akan kabur? Dan sebelum itu terjadi, Joksong pun memerintahkan bawahannya untuk menangkap Somun. Dan di sisi Somun, dia yang berkata dalam hatinya, kalau Joksong selaku kepala penjaga istana Pacheon yang ia kenal adalah pasukan dari pasukan saudaranya Huanya. Dan Somun yang berpikir kalau dia melawan mereka akan menjadi boneka mainan si rubah licik, atau yang dimaksud Somun adalah Zhuge Yongyong. Di saat bawahannya Joksong akan menyerangnya, Oh Sang yang berlagak hebat pun datang dan menghalau bawahan Joksong tersebut, dan sambil berjual beli serangan, Oh Sang pun memperkenalkan dirinya, serta merendahkan bawahan Joksong tersebut. Namun, di sisi Somun, dia yang melihat apa yang dilakukan oleh Oh Sang, dia pun sedikit kesal, karena dia suka sekali mencampuri urusan orang lain. Ketika bawahannya mendapatkan serangan dari Oh Sang, Joksong yang melihat itu pun berkata kalau Oh Sang cukup hebat. Tetapi, Joksong juga berkata, kalau dengan teknik yang dimiliki oleh Oh Sang tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kemudian, dia pun memanggil Jong Hyuk untuk menyingkirkan mereka dengan cepat. Dan di sisi Jong Hyuk, dia yang mendapatkan perintah tersebut pun langsung mengeluarkan kedua pedang dari sarungnya. Dan setelah memperkenalkan dirinya kepada Somun dan Oh Sang, dia pun meminta mereka untuk maju melawan. Tetapi, Somun berkata kalau dia yang sudah jelas mengatakan kalau dia tidak punya niatan untuk melawan mereka. Somun berkata kalau dia tidak akan bertarung. Namun, Jong Hyuk menyuruhnya untuk diam. Dan karena Somun selalu ikut campur dalam masalah istana Pacheon, dia berkata kalau dia akan membunuh Somun. Namun, Somun yang berkata kalau dirinya tidak punya niat untuk bertarung dengan mereka, dia pun lalu pergi dari tempat tersebut. Sehingga membuat Oh Sang merasa panik, karena tinggal dirinya seorang yang harus melawan Joksong dan pasukannya. Di saat Jong Hyuk berkata kepadanya untuk menyerah dan menyerahkan nyawanya tersebut, Oh Sang yang tak punya pilihan selain melawan mereka, dia pun lalu bersiap-siap untuk bertarung. Dan Jong Hyuk dengan santainya, dia pun lalu menerjang ke arah Oh Sang. Dan setelah beberapa saat mereka saling menyerang satu sama lain, Oh Sang yang tak bisa menandinginya pun akhirnya mendapatkan tendangan yang dilancarkan oleh Jong Hyuk, dan setelah membentur ke salah satu pohon di belakangnya, Somun yang datang pun langsung menangkap, kemudian berkata, kalau Oh Sang adalah orang yang bodoh. Kemudian, sambil membopong dirinya, Somun berkata kalau mereka akan pergi dari tempat tersebut, serta berkata, kalau dia pergi bukan karena dirinya takut oleh Joksong dan pasukannya, melainkan dirinya sudah mengatakan, kalau dia bukanlah orang yang mengirimkan surat tantangan tersebut. Namun di balik tindakannya tersebut, Somun hanya tidak mau menjadi mainan yang dikendalikan oleh Zhuge Yongyong. Jong Hyuk yang mendengar itu mencoba menghentikan Somun yang akan melarikan diri dengan pasukannya. Tetapi, Somun dengan cepat menghindari serangan mereka dan pergi dari tempat tersebut. Dan di sisi Joksong,
Dia yang melihat teknik agility yang Somun gunakan. Dia pun berkata kalau teknik Somun sangatlah hebat, dan di waktu yang bersamaan, dia pun akhirnya menyadari, kalau pemimpin Istana Pacheon sedang dalam bahaya. Dan Sang Hoyu yang mendengar itu, dia pun bertanya, apa yang dimaksud kalau pemimpin Istana Pacheon sedang dalam bahaya? Dan Jok Song pun berkata, kalau rumor tentang Somun menantang pemimpin Istana Pacheon adalah jebakan, yang diperuntukkan untuk mereka agar keluar dari Istana Pacheon. Dan karena hal tersebut, Jok Song pun dengan cepat mencoba kembali ke Istana Pacheon beserta para pasukannya. Di tempat Istana Pacheon, Guan Pei yang mendengar kesekian kalinya, kalau Gui Gokja berkata kalau mereka harus membuat penyergapan, dia pun menyuruh Gui Gokja untuk jangan membicarakan hal tersebut, dan karena pemimpinnya tak mau melakukan hal tersebut, Gui Gokja pun meminta Guan Pei untuk bersembunyi di suatu tempat, karena dia yang tahu kalau mereka akan diserang. Meski tahu jumlah pasukan koalisi Murim tidak banyak, Gui Gokja berkata kalau mereka mempunyai level yang tinggi. Namun, Guan Pei berkata, kalau tidak mungkin, seekor macan harus membuat sergapan ketika tahu kalau musuhnya hanya sekelompok serigala. Lalu, Guan Pei menyuruh Gui Gokja untuk jangan pernah berpikir tentang serangan dan sergapan. Karena itu adalah pertarungannya, Guan Pei berkata kalau dia akan senang hati menerima apapun yang datang kepadanya. Namun, Gui Gokja berkata, kalau sampai Guan Pei kalah, itu akan berakhir dalam kehancuran pasukan Istana Pacheon. Sementara itu, di luar Istana Pacheon, pasukan koalisi Murim yang dipimpin oleh Namgung Sang-in, dia pun lalu menginstruksikan kepada Guak Hua Wol dari grup Bokma dari Mount Hua, serta Mudang dan Elite Warrior Jong Nam, mereka diperintah oleh Namgung Sang-in untuk menjadi grup yang maju terlebih dahulu. Kemudian, Namgung Sang-in memberikan perintah kepada Huan Boyang, kalau dia akan memimpin grup I Hyul yang harus menyerang dari arah kiri. Kemudian, Namgung Sang-in memberikan perintah kepada Shaolin, Gongdong, Ching Song, dan warrior sekte pengemis untuk menyerang di bagian kanan. Di tempat para petinggi koalisi Murim, Zhuge Yongyong yang menyadari kalau penyerangan mereka akan segera dilakukan. Dia pun berkata, kalau serangan mereka seharusnya sudah dimulai. Lalu, Seok Buseong berkata, kalau serangan mereka berhasil, perang tersebut akan bisa dikendalikan oleh mereka. Namun, Guak Muung berkata, hal tersebut tidak akan mudah. Karena kekuatan musuh yang menjaga area tersebut, tidak bisa dianggap remeh, dan Zhuge Gong pun berkata, kalau musuh, yang terdiri dari Dark Energy Hall, Red Energy Hall, serta Komandan Supreme penjaga Istana Pacheon, kekuatan mereka sangatlah luar biasa. Terlebih, kekuatan Komandan Supreme itu sangatlah kuat. Namun terlepas dari itu, Zhuge Gong berkata kalau grup Bokma dan I Hyul mereka adalah warrior elite yang terbaik dari yang terbaik kebanggaan jalur cahaya. Dia meyakini kalau mereka akan menang. Namun, dia juga sedikit khawatir, karena selama Komandan Supreme penjaga Istana Pacheon ada di sana, Zhuge Gong berkata kalau dia tidak menjamin kemenangan tersebut. Zhuge Yongyong yang mendengar itu pun lalu berkata, kalau komandan penjaga Istana Pacheon tidak ada di istana, dan ayahnya yang mendengar itu, dia yang keheranan pun bertanya, apa maksud dari perkataan putrinya tersebut? Dan Zhuge Yongyong pun berkata, kalau komandan penjaga Supreme Pacheon sedang keluar dari markas untuk berduel dengan Phantom Archer, dan bahkan jika dia kembali, Zhuge Yongyong berkata kalau dia tidak akan sampai di markas hingga besok malam. Kemudian, Namgung Wo bertanya, bagaimana Zhuge Yongyong tahu hal tersebut? Kemudian ayahnya menambahkan, apakah benar, Phantom Archer benar-benar mengirimkan surat tantangan pada penjaga Supreme Pacheon? Dan Zhuge Yongyong pun berkata, kalau di saat itu, warrior LG Somun kabur saat dirinya bertemu komandan penjaga Supreme Pacheon. Jadi Zhuge Yongyong meyakini, kalau tantangan tersebut adalah rumor belaka. Namun tak sepengetahuan mereka, hal tersebut adalah ulahnya sendiri. Namgung Wo lalu bertanya kembali, bagaimana Zhuge Yongyong tahu hal tersebut? Dan Zhuge Yongyong pun berkata, kalau dia dapat pesan dari orang yang bergerak bersama Somun. Dan ayahnya yang tahu itu pun bertanya,
Apakah yang dimaksud putrinya tersebut adalah Oh Sang dari fraksi Jongnam, dan Zuge Yongyong pun membenarkan hal tersebut. Dan setelah tahu tentang hal itu, Zuge Gong pun bertanya, apakah demi menghentikan Warrior LG, Komandan Supreme Pacheon dikirim keluar, dan Zuge Yongyong pun berkata, kalau hal tersebut bisa terjadi, karena rumor yang menyebar adalah faktor dari hal tersebut. Salah satu dari mereka pun bertanya, apakah yang dikatakan Zuge Yongyong kalau Somun mengambil keputusan untuk pergi tanpa bertarung itu adalah kebenaran? Dan Zuge Yongyong pun berkata, kalau dari laporan yang ia dapat, kalau hal tersebut adalah kebenaran, dan orang itu pun menyayangkan, seandainya, kalau Somun benar-benar bertarung dengan penjaga Supreme Pacheon, itu akan sangat membantu koalisi Murim. Namun, petinggi yang lainnya pun berkata, kalau penjaga Supreme Pacheon tidak boleh dianggap remeh, karena kalau mereka jadi bertarung, dia berpendapat kalau mereka akan sulit menyelamatkan Somun dari pertarungan tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.